Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Reski Melisa Simanungang dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 133233051. Sudah 50 soal. Yang soal pertama itu, cross join merupakan join yang merupakan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel yang dikenal sebagai Cartesian product. Cartesian product ini juga merupakan operasi gabungan yang menghasilkan setiap kemungkinan kombinasi antara baris-baris dari dua atau lebih dari tabel. Soal yang kedua ini ada diketahui contoh query-nya dengan nama tabel cabang BNI dan tabel cabang BNI baru. Di sini ada tabelnya. Nah, yang diminta adalah sintaks yang diperlukan untuk menggabungkan semua lokasi dari kedua tabel sehingga nampak seperti yang di bawah ini. Nah, jawabannya itu adalah E, yaitu select lokasi from cabang BNI. Union select lokasi from cabang BNI baru. Union di sini bertujuan untuk menggabungkan dua tabel dari tabel yang pertama dan tabel yang kedua yaitu cabang BNI dan cabang BNI baru. Sehingga hasilnya akan nampak seperti ini. Lokasinya yaitu Jakarta, Medan, Bali, Balige, dan Sibolga. Kemudian untuk soal yang ketiga, perhatikan tabel berikut ini, yaitu tabel cabang BNI. Di sini tabel cabang BNI-nya memiliki ID BNI 001, BNI 002, BNI 003. Jika kita ingin memindahkan cabang BNI ID dengan nomor BNI 001 dan lokasinya itu Jakarta atau data pada row pertama ke sebuah tabel dengan nama cabang BNI baru, maka hasilnya akan seperti berikut. Maka sintaks yang perlu kita perlukan itu yaitu insert into cabang BNI baru, select all from cabang BNI, where cabang BNI ID in BNI 001 Jakarta. Nah, di sini semua hasilnya dari BNI 001 dari si cabang BNI ID akan dipindahkan pada tabel yang baru yaitu tabel cabang BNI baru yang berlokasi di Jakarta. Kemudian nomor 4, dari tabel cabang BNI berikut ini diberikan akan diubah lokasinya pada cabang BNI ID dengan BNI 001 menjadi Kalimantan. Maka sintaks yang kita perlukan itu adalah update cabang BNI baru, set lokasi Kalimantan where cabang BNI ID yaitu BNI 001. Nah, set lokasi ini bertujuan untuk mengubah dari cabang BNI ID itu BNI 001 yang berlokasi pertama itu di Jakarta, kita akan mengubahnya menjadi Kalimantan. Yang kelima, diberikan tabel cabang BNI juga dan cabang BNI yang baru. Sintaks yang diperlukan untuk membuat hasil lokasinya itu Kalimantan, Bali, dan Sibolga. Nah, sintaks yang kita perlukan itu adalah set lokasi from cabang BNI baru, expect select lokasi from cabang BNI. Nah, select di sini bertujuan untuk mengembalikan hasil dari query pertama yang tidak ada di query kedua umumnya dalam SQL Server. Nah, di sini setelah kita menjalankan query-nya, maka akan memunculkan tabel berlokasi di Kalimantan, Bali, dan Sibolga. Nah, yang soal ke-6 dari tabel cabang BNI baru berikut, BNI 001 bertempatan di Jakarta, BNI 004 di Balige, BNI 005 di Sibolga. Akan dilakukan seleksi data lokasi dengan kriteria cabang BNI lebih besar dari BNI 001 dengan hasilnya menjadi BNI 004 berlokasi di Balige, BNI 005 berlokasi di Sibolga. Maka sintaks query yang benar untuk menghasilkan hasilnya di atas itu ada dua, yaitu 1 dan 4. Select cabang BNI ID, lokasi from cabang BNI baru, where cabang BNI ID lebih besar dari BNI 001 dan select cabang BNI ID lokasi from cabang BNI baru, where cabang BNI ID lebih besar sama dengan BNI 005. Di sini kita akan yang pertama itu di sini kita akan menampilkan si BNI 004 di mana yang diminta adalah lebih besar dari BNI 001 dan yang kedua itu kita akan mengambil dari cabang BNI 005 atau lebih besar dengan sama dengan 5. Jadi BNI 005 akan muncul pada tabel yang kedua. Yang berikutnya ini adalah select cabang BNI ID lokasi from cabang BNI baru, where cabang BNI ID BNI 001. Di sini akan memunculkan cabang BNI ID-nya yang berlokasi di Jakarta, Bali, dan Sibolga. Kemudian select cabang BNI ID from cabang BNI baru, where cabang BNI ID BNI 0 lebih besar dari BNI 004. Maka di sini akan memunculkan tabel baru. Lalu kemudian jika terdapat adanya ketergantungan antara non-key atribut, maka tabelnya harus dipecah merupakan syarat dari normalisasi. Ini merupakan syarat dari normalisasi 3NF, di mana tree normal from 3NF ini harus sudah dalam 2NF. Kemudian tidak boleh ada ketergantungan transitif, yaitu atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Dengan kata lain, semua atribut non-key harus bergantung langsung pada primary key. Jika kita menentukan ketergantungan antara atribut non-key, maka tabel harus dipecah untuk menghilangkan ketergantungan tersebut sehingga memenuhi syarat 3NF. Kemudian, normalisasi basis data penting dilakukan untuk 1 dan 2, yaitu menghindari kesalahan penghapusan data yang masih dibutuhkan ketika data lain dihapus atau delete anomalisasi. Yang kedua itu meminimalisasi ketidakkonsistenan data ketika dilakukan modifikasi pada basis data atau biasanya dikatakan update anomalisasi. Nah, di sini juga ada bagiannya. Delete anomalisasi ini merupakan normalisasi yang membantu atau menghindari situasi di mana menghapus data yang tidak diperlukan mengakibatkan penghapusan data yang masih dibutuhkan. Ini dicapai dengan memastikan bahwa setiap tabel hanya berisi data yang relevan dengan kunci utama tabel tersebut atau primary key. Nah, untuk update ini biasanya digunakan normalisasi, meminimalisasi ketidakkonsistenan data ketika dilakukan modifikasi dengan mengorganisir data ke dalam tabel yang lebih kecil dengan relasi yang lebih jelas. Perubahan pada satu bagian data tidak menyebabkan ketidakkonsistenan di bagian lainnya. Selanjutnya, diberikan sebuah tabel yaitu relasi antara student dan admission berikut dengan tidak normal. Nah, kita diminta menormalkannya. Jadi yang kita dapat itu adalah atribut laboratorium pertama, laboratorium kedua, dan laboratorium ketiga adalah kelompok atribut yang tidak mengalami pattern yang soal berikutnya. Sebuah relasi memenuhi 2NF apabila 1 dan 4. 1 itu relasi sudah memenuhi NF. Nah, NF ini sudah memiliki tabel yang unik dan tidak memiliki kesamaan dengan tabel yang lainnya. Dan yang keempat itu, apabila memiliki composite key, tidak boleh ada atribut bukan kunci yang hanya tergantung sebagian saja pada atribut membentuk composite key. Nah, setiap atribut non kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama atau primary key dan tidak boleh ada ketergantungan parsial. Soal berikutnya,
Diberikan relasi vendor order dengan atribut dan data masing-masing sebagai berikut. Vendor order atau vendor node, vendor merek, kitty, supplied, dan price atau unit. Diberikan tabelnya. Nah, di sini kita memiliki relasinya itu tidak memenuhi 2NF karena ada 2 yaitu 3 atribut vendor name tergantung pada vendor mo yang merupakan salah satu bagian dari composite key, dan yang selanjutnya itu atribut KT supplier tergantung kepada order saja. Nah, atribut vendor name tergantung kepada vendor no yang merupakan salah satu bagian dari composite key ini adalah indikasi bahwa ada ketergantungan parsial yang melanggar 2NF. Atribut vendor name hanya bergantung pada bagian dari kunci composite atau vendor no, bukan pada keseluruhan kunci atau vendor no dan order no. Untuk atribut KT supplier-nya, kita tergantung kepada order saja, yang juga indikasi ketergantungan parsial yang melanggar 2NF. Atribut KT supplier hanya bergantung pada order no, bukan pada keseluruhan kunci composite. Nah, selanjutnya, sebuah relasi memenuhi 3NF itu apabila yang pertama itu relasi sudah memenuhi 2NF, dan yang kedua itu atribut yang bukan kunci tidak saling tergantung pada satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, relasi dengan skema berikut. Mahasiswa, NIM, nama, kode fakultas, nama fakultas, lama studi, alamat tidak memenuhi 3NF karena atribut yang bukan kunci yaitu nama fakultas bergantung kepada atribut kode fakultas. Yang selanjutnya, diberikan tabel dosen pada gambar berikut. Nah, kita di sini diminta sintaks SQL yang akan menghasilkan semua data dosen yang memiliki NIP diakhiri dengan angka 1. Nah, query yang akan kita butuhkan itu adalah select all from dosen where NIP like bintang 1. Maka tabel yang akan muncul yaitu Insinyur Dut Sudaryani, Insinyur Parsoburan, dan Insinyur Devi dengan alamat Bali, Jakarta, dan cluster ID C02, C03, dan C04. Nah, soal selanjutnya, jika tabel dosen pada soal nomor 14 memiliki relasi dengan tabel cluster seperti pada gambar berikut, adanya hubungan one to many antara cluster dan dosen. Maka sintaks SQL berikut yang akan menghasilkan data dosen dengan atribut NIP, nama, dan cluster name yang berada pada cluster name SQA atau Software Quality Assurance. Select NIP, nama, cluster name, from dosen, inner join cluster, on cluster. Cluster ID sama dengan dosen. Cluster ID bercluster name sama dengan SQA atau Software Quality Assurance, di mana inner join ini merupakan penggabungan dari dua tabel atau hubungan dari keduanya. Memiliki hubungan one to many antara cluster dan dosen, sehingga memunculkan primary dari cluster yaitu cluster ID, dan dosen itu primary key dari dosen itu NIP.